Abhimanyu berjanji melindungi saudara-saudaranya dan membalas penghinaan terhadap Drupadi. Di saat yang sama, Resi Jaimini mengungkap ramalan penting kepada Dhritarashtra dan Gandhari. Krishna juga menjanjikan bahwa Uttari akan melahirkan putra Abhimanyu, calon penguasa kerajaan Kuru. Namun sebelum itu terjadi, Abhimanyu harus menghadapi perang yang akan menentukan nasibnya. Episode ini menceritakan kedatangan Krishna, Abhimanyu, Arjuna, dan Subhadra di kerajaan Wirata. Namun, sebelum rombongan memasuki istana, Drupadi tiba-tiba muncul dan menghentikan prosesi penyambutan. Tak lama kemudian, Drupadi melepaskan sebuah anak panah yang menciptakan dinding api di hadapan mereka. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk menguji seorang pemuda yang berdiri di antara mereka. Di hadapan semua orang, Drupadi menanyakan siapa sebenarnya Abhimanyu. Pertanyaan itu membuat sang pangeran muda terdiam sejenak. Melihat kebimbangannya, Arjuna memberi petunjuk agar putranya menjawab dengan kata-kata yang lahir dari hati. Arjuna berkata, "Anakku Abhimanyu, Pancali bukan menanyakan apa yang diketahui semua orang. Ada berbagai macam awan, ada yang terbang pergi tanpa menghasilkan hujan. Siapa kau sebenarnya Abhimanyu? Katakan pada ibumu." Abhimanyu kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah panah yang dilepaskan oleh ayahnya dan perisai bagi saudara-saudaranya. Saat perang datang, ia akan berada di garis terdepan. Namun ketika kedamaian tiba, ia akan berdiri di belakang untuk melindungi mereka semua. Jawaban itu menyentuh hati Drupadi. Keraguannya sirna seketika, begitu pula prasangka yang sebelumnya sempat muncul dalam benak Ratu Sudesna. Dengan mata yang berkaca-kaca, Drupadi memeluk Abhimanyu dan menerima dirinya sebagai bagian dari keluarga besar Pandawa. Sementara itu di Hastinapura, Perdana Menteri mengundang Maharshi Jaimini untuk memberikan pandangannya mengenai masa depan dinasti Kuru dan perang besar yang semakin dekat. Di hadapan Raja Dhritarashtra dan seluruh keluarga kerajaan, sang resi menyampaikan sebuah ramalan yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa dunia sedang berada di ambang lahirnya dua zaman baru. Namun sebelum era tersebut dimulai, akan terjadi kehancuran yang sangat besar. Dhritarashtra mengakui bahwa ramalan itu terdengar masuk akal, tetapi yang paling ingin ia ketahui hanyalah satu hal, siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam perang nanti. Maharshi Jaimini menjawab bahwa hanya mereka yang mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa yang akan mampu bertahan hidup. Jika putra-putra Dhritarashtra menjauh dari jalan kebenaran, maka kehancuran akan menimpa mereka semua. Resi Jaimini berkata, "Mereka ditakdirkan untuk dimusnahkan karena tidak dapat perlindungan yang kuasa. Jika anak-anakmu meninggalkan yang kuasa dan terbuai dengan kemewahan, maka mereka pasti akan binasa yang mulia." Meski demikian, masih ada secercah harapan. Gandhari berpeluang menyelamatkan nyawa salah satu putranya, tetapi hanya jika ia sanggup menjalani syarat-syarat berat yang telah ditentukan takdir. Kisah kemudian kembali ke kerajaan Wirata. Di sana, keluarga Pandawa menikmati jamuan makan yang telah disiapkan oleh keluarga dinasti Matsya. Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di seluruh ruangan. Saat Putri Uttari menghidangkan makanan kepada Abhimanyu, tanpa sengaja pandangan mereka bertemu. Keduanya saling menatap sesaat, seolah ada sesuatu yang tak terucapkan mulai tumbuh di antara mereka. Momen kecil itu tidak luput dari perhatian Krishna. Ia menyarankan agar Putri Uttari dipersunting oleh Abhimanyu. Usulan tersebut langsung mendapat dukungan dari Arjuna dan Raja Wirata yang melihat kecocokan di antara kedua anak muda itu. Krishna berkata, "Jika kau setuju, maka Uttari dan Abhimanyu akan menikah lebih awal. Dalam diri Abhimanyu mengalir darah Kuru dan Yadava, dan pada diri Uttari mengalir darah dinasti Matsya yang agung." Namun tidak semua orang langsung setuju. Ratu Sudesna merasa keputusan sebesar itu tidak seharusnya diambil begitu saja tanpa meminta pendapatnya terlebih dahulu. Ia menyayangkan Raja Wirata yang terlalu cepat menerima usulan Krishna. Di tengah kegelisahan sang ratu, Krishna datang menemuinya secara pribadi. Dengan tenang, ia meyakinkan Sudesna bahwa pernikahan Abhimanyu dan Uttari bukan sekadar penyatuan dua keluarga kerajaan. Menurutnya, pasangan itu akan menjadi awal dari sebuah zaman baru. Bahkan, dari garis keturunan Uttari kelak akan lahir seorang penguasa besar yang memimpin wilayah Arya dan meneruskan warisan kejayaan para ksatria.
Kresna berkata, "Yang mulia Ratu Sudesna, apakah kau yakin bahwa kau bisa menentukan masa depan Uttari sesuai dengan rencanamu? Apakah kau punya hak atas waktu? Tapi aku yakin bahwa itu akan tepat pada waktunya. Aku berani berjanji, Yang mulia Ratu Sudesna. Uttari pasti akan melahirkan kaisar tertinggi di seluruh bangsa. Abhimanyu akan jadi salah satu yang mengantarnya menuju era baru. Dan putra Abhimanyu nanti akan memulai tahap pertama dalam perubahan ini." Makna cerita ini adalah tentang identitas, keberanian, dan takdir yang tidak bisa dipisahkan dari jalan kebenaran. Abhimanyu membuktikan bahwa dirinya bukan hanya putra Arjuna, tetapi seorang satria yang siap menjadi pelindung bagi keluarganya. Sementara itu, ramalan Maharsi Jaimini mengingatkan bahwa kekuasaan dan kemewahan tidak akan mampu menyelamatkan seseorang yang menjauh dari kebenaran dan Yang Maha Kuasa. Pertemuan Abhimanyu dan Uttari juga menunjukkan bahwa di tengah bayang-bayang perang, selalu ada harapan bagi lahirnya masa depan baru. Pernikahan mereka bukan sekadar penyatuan dua kerajaan, melainkan awal dari garis keturunan yang kelak membawa harapan bagi dunia Bharata.